Laptop ini sebenarnya udah agak lama keluarnya, tapi menurut saya laptop ini sangat worth it, masih worth it banget dipakai untuk sekarang. Apalagi kalau kalian itu butuh laptop yang layarnya Xiaomi, panelnya OLED, resolusinya 2,8K, dan apalagi laptop ini udah tersertifikasi Intel Evo. Kita akan bahas kali ini, di video kali ini akan bahas Acer SwiftGo 14 OLED. Yo, halo semuanya, selamat datang kembali di Sokutek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik semuanya di luar sana. Dan iya, setelah kemarin kita membahas Asus ROG yang gede nih, segitu, segede-gede gaban gitu, layarnya aja 17 inci. Kali ini kita balik ke laptop mainstream, laptop yang tipis ringan lagi ya. Yang ada di samping kita ini adalah Acer SwiftGo 14 OLED. Tipe lengkapnya SwiftGo SFG14759WX. Secara garis besar laptop ini tuh cocok untuk kalian yang butuh laptop tipis ringan dengan performa yang menawan. Seperti itulah. Oke, jadi nggak usah bertele-tele, langsung kita bahas dulu satu persatu dari Acer SwiftGo 14 ini. Yang pertama adalah seperti biasa bagian desain dulu. Desainnya ya ini adalah ciri khas dari Acer, khususnya Acer seri Swift, dengan ya ini materialnya metal, kemudian beratnya itu cuma 1,2 kg, kisaran segitu, dan tebalnya di sekitaran 2 cm-an. Ya, menurut saya ini adalah laptop tipis ringan yang ya kokoh juga karena materialnya udah metal ya. Dan kemudian kalau kalian lihat di bagian belakang layarnya itu ada garis-garis tipis gitu, yang kemudian ada tulisan Acer Swift juga, yang ini menambah kesan apa ya, kesannya itu laptop ini lebih premium gitu dengan desain yang seperti ini. Nah, kemudian untuk di bagian samping kanan samping kiri itu ada beberapa I/O port teman-teman. Nah, di bagian kanan itu ada Kensington lock, kemudian ada USB 3.2 Gen 1 Type E, ada audio jack combo, dan ada micro SD card reader. Dan di bagian sebelah kiri itu ada 2 kali USB Type C yang support juga dengan power delivery, ada juga HDMI port, dan ada 1 kali lagi USB 3.2 Gen 1 Type E. Yang satu ini support juga dengan always on USB. Jadi di sini udah ada 2 USB Type C dan 2 USB Type E. Dan kalau kalian sadar, ya laptop ini nggak ada lubang DC-in yang bulat itu, karena laptop ini sudah menggunakan USB Type C untuk chargernya. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian keyboard dan juga touchpad. Oke, di bagian keyboard ini ya ini adalah ciri khas daripada Acer dengan layout yang sama persis dengan laptop-laptop Acer lainnya. Yang menarik di sini ada di bagian tombol powernya, karena di bagian tombol powernya ini sudah include juga dengan built-in fingerprint scanner. Dan untuk keyboardnya ini juga dilengkapi dengan backlit keyboard dengan 2 tingkat kecerahan. Nah, untuk touchpadnya sendiri ini menurut saya lebih sejajar ke bagian bodinya ya, center to body. Tapi masih enak kok dipakai untuk ngetik, untuk kontrol kursor dan lain sebagainya, masih sangat enak banget ya, karena ini Acer Swift dengan ciri khas keyboardnya dan touchpadnya seperti itu, ini ya Xiaomi lah untuk keyboard dan juga touchpadnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian atas keyboard dan touchpadnya, yaitu bagian yang istimewa yang saya sebutkan tadi di awal video, yaitu di bagian display. Ya, displaynya ini ukurannya 14 inci, ya kecil, cuman resolusinya wah ini luar biasa gitu kan ya, karena resolusinya adalah 2880 x 1800 atau 2,8K guys, untuk resolusi yang dipakai di layar kecil mungil ini. Jadi gambarnya itu tajam banget, enak banget di mata. Dan tentunya untuk panelnya itu mudah menggunakan panel OLED guys, OLED yang memiliki color gamut 100% DCI battery. Dan seabrek keunggulan lainnya, termasuk salah satunya adalah display dari laptop ini dia sudah mengantongi sertifikat TUV Rainline dan juga A-Safe. Jadi lebih aman di mata ketika kalian menggunakan dalam jangka waktu panjang dibandingkan dengan layar-layar yang standar. Seperti itu guys. Ada lagi yang ketinggalan, yaitu refresh rate-nya itu 90Hz. Jadi dipakai untuk ngegame itu masih enak lah dibandingkan dengan yang memiliki refresh rate cuma 60Hz. Jadi di bagian display ini menurut saya adalah poin paling plus dari laptop ini, karena udah 2,8K resolusinya, udah panelnya OLED, tentunya ini dia menggunakan color gamut 100% DCI battery yang cocok banget untuk desain grafis. Kemudian refresh rate-nya 90Hz,
sudah ada TUV Ren dan lain sebagainya. Pokoknya dari segi layar ini sangat ciamik. Tapi teman-teman, di balik istimewanya layar ini kalian harus berhati-hati dengan penggunaan layarnya, karena lubang exhaust atau lubang keluaran udara panas dari laptop ini letaknya itu ada persis di bagian bawah layarnya. Itu kalau kalian itu maksain laptop ini kerja terus menerus, kemudian kalian itu nggak memperhatikan suhu kerja dari laptop ini, kasihan layarnya guys. Layarnya udah istimewa, masa nanti yang kena duluan gara-gara udara panas yang keluar dari laptop ini layarnya. Wah, pasti mahal harganya ini untuk displaynya ya, karena spek dari displaynya sendiri udah luar biasa. Tapi terlepas dengan itu, kita menaik ke bagian atas, kita lanjutkan aja pembahasannya, yaitu di bagian webcamnya. Nah, ini juga istimewa guys, karena laptop ini ternyata sudah menggunakan webcam yang memiliki resolusi 1440p 30 fps. Jadi bukan Full HD lagi, bukan kayak laptop yang kemarin yang harganya luar biasa mahal tapi masih menggunakan webcam 720p. Nah, yang satu ini itu dia udah menggunakan 1440p. Wes, jangan tanya dipakai untuk zoom dan lain sebagainya gimana. Wih, apik guys, hasilnya luar biasa ciamik. Cuman ada yang disayangkan, yaitu nggak ada privacy shutter. Ya ini opsional sih, kalian bisa menutupnya secara manual dengan slot tip atau lain sebagainya. Tapi kalau ada privacy shutter ini menambah ciamik lagi. Halo guys, ini adalah hasil daripada webcam Acer SwiftGo 14 ya. Ini yang pakai 1440p 30 fps untuk resolusinya, dan ini lampu saya hadapin ke belakang, jadi yang terang di belakang ya. Dan ini hasilnya kalian bisa lihat, dan untuk mikrofonnya juga kalian bisa dengarkan hasilnya seperti ini. Ini ada suara kipas angin di kamar saya, kedengeran nggak kira-kira? Nah, gitu. Nah, dari bagian sisi luar udah semuanya. Sekarang kita masuk ke bagian dalam-dalamannya ini. Jadi udah disebutkan di awal bahwasanya spesifikasi dari laptop ini atau keseluruhan dari laptop ini dia sudah memiliki sertifikat Intel Evo. Jadi laptop ini ya jelas sudah memenuhi beberapa poin-poin yang harus dipenuhi untuk menyandang gelar Intel Evo. Nah, salah satunya adalah di bagian prosesornya. Prosesornya ini adalah Intel Core i5 13500H ya, H series, yang dimana prosesor ini dia memiliki total 12 core yang terbagi menjadi 4 performance core dan 8 efisiensi core dengan thread berjumlah 16 thread. Dan prosesor ini bisa berjalan up to 4,7 GHz. Jadi prosesor ini bukan prosesor yang kaleng-kaleng, bukan prosesor yang lemah. Ini prosesor lumayan kenceng loh. TDP-nya aja dia itu udah mencapai 45 watt karena H series ya. Sekali lagi ini H series. Dan untuk integrated grafiknya ya di sini dia menggunakan Intel Iris Xe yang memiliki 80 execution unit. Untuk frekuensinya sendiri itu mencapai 1,45 GHz untuk GPU-nya. Nah, tentunya prosesor dan juga integrated ini juga dibantu oleh sebuah RAM berkapasitas 16 GB LPDDR5 4800 MHz dual channel yang sayangnya ini nggak bisa di-upgrade. Tapi storage-nya nih yang ada satu slot free. Karena storage-nya yang di sini yang dipakai yang ada itu 512 GB M.2 PCIe NVMe SSD. Jadi masih ada satu slot lagi untuk kalian upgrade. Dan untuk kecepatan storage-nya kalian bisa lihat berikut ini. Ya, kecepatannya sayang sekali. Untuk storage-nya ini menurut saya ya B aja lah ya. Bukan yang paling lambat tapi juga bukan yang paling kenceng, karena ada yang lebih kenceng lagi. Karena ini di angka 3000-an untuk read-nya dan 2000-an di angka write-nya. Ya, sebenarnya kalian bisa sih langsung ganti aja atau upgrade aja storage-nya dengan storage yang memiliki kecepatan lebih tinggi dari yang ada di sini. Nah, untuk mengakomodasi semua spesifikasi tadi, Acer menanamkan sebuah baterai berkapasitas 65 Wh yang tentunya tadi ya, dia menggunakan USB Type-C untuk chargernya, yang dimana daya dari adaptornya itu 100 watt. Nah, klaim daripada Acer untuk laptop ini dengan baterai yang berkapasitas 65 Wh tadi itu lama pemakaiannya itu bisa mencapai 12 jam lebih. Ya wajar, karena ini dia sudah tersertifikasi Intel Evo. Salah satu syaratnya adalah ya bisa memiliki daya tahan baterai yang lama. Nah, sekarang tibalah waktunya kita masuk ke pembuktian apakah laptop ini memang masih worth it dibeli dan memiliki performa yang ciamik. Ya, melihat ini adalah
laptop yang tipis ringan, performanya gimana, apakah tidak ada pengurangan di sana sini? Ya, kita langsung aja masuk ke pengujian pertama, yaitu Synthetis benchmark. Sebelum kita menunjukkan hasil dari tesnya di laptop ini, kalian itu bisa juga untuk mengatur performanya, yang dimana kalian bisa menggunakan shortcut Fn+F ya. Di situ ada ya kayak mode silent, mode otomatis, dan juga mode performance atau mode turbo lah. Ya, 3 mode ini bisa kalian pilih sekali lagi dengan memencet tombol Fn+F. Di sini kalian bisa lihat perbandingan ketika saya itu menguji laptop ini di mode silent dan juga mode performance. Memang agak sedikit jauh banget ya untuk hasil daripada skor yang didapatkan di masing-masing software Synthetis di mode silent maupun mode performance, dan ini semuanya menggunakan charger. Kemudian kita lihat untuk looping Cinebench R23 itu selama 10 menit untuk tes throttling, dan kalian bisa lihat memang ada sedikit penurunan di sini, baik itu di mode turbo maupun mode silent. Nah, kalian juga bisa lihat di sini untuk perbandingan untuk average effective clocknya, kemudian untuk CPU package powernya seperti apa di mode silent maupun mode turbo. Memang kelihatan di sini ya, mode silent itu akan dikurangi untuk CPU package powernya, akhirnya menghasilkan ya performa yang lebih rendah dibandingkan mode turbo. Nah, selanjutnya untuk GPU tesnya gimana ya, karena ini Intel Iris ya wis lah, kita gak apa-apa, kita di sini ngetes 3D Mark. Seperti biasa ada 3D Mark TimeSpy, ada 3D Mark Fast Track, dan juga 3D Mark Night Rate. Nah, kalian bisa lihat skor-skornya berikut ini. Nah, ini di mode turbo ya, di mode turbo dan menggunakan charger, karena saya pengen melihat gimana performa maksimal dari Intel Iris Xe yang ada di laptop ini. Nah, oke, Synthetis terus ini coba angka-angka aja. Nah, gimana kalau real world test? Kita tes di sini untuk software tes Adobe Premiere dan juga Blender. Adobe Premiere dengan project yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu video vertikal berdurasi 1 menit 21 detik, yang kemudian ini menggunakan basic cutting dan basic coloring. Kita render di Full HD, dan laptop ini membutuhkan waktu 1 menit 44 detik aja, sedangkan ketika merender 4K itu membutuhkan waktu 9 menit 52 detik. Jadi menurut saya laptop ini kalau dipakai untuk Adobe Premiere ataupun CapCut nah itu udah sangat cukup. Dan selanjutnya kita beralih ke Blender. Nah, di Blender ini seperti biasa ada BMW 27 dan juga ada Classroom. Karena di sini dia nggak ada dedicated GPU-nya, ya udah kita pakai CPU-nya. Kita pakai Core i5 13500 untuk merender BMW 27 dan juga Classroom. Dan hasilnya untuk BMW 27 itu membutuhkan waktu 3 menit 14 detik, sedangkan untuk Classroom itu membutuhkan waktu 8 menit 8 detik. Nah, ini wajar untuk BMW 27 di 3 menitan itu ya wis rata-rata. Untuk prosesor yang menggunakan integrated graphic ya seperti ini di 3 menitan gitu. Selanjutnya kita iseng tes gaming di sini untuk perwakilan aja ya, karena sebenarnya laptop ini dipakai untuk gaming juga bisa, cuman ya kasihan laptopnya, sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi di sini untuk gambaran kalian, apakah laptop ini bisa dipakai untuk gaming? Masih bisa dipakai untuk gaming. Di sini game andalan kita yaitu F1 2022. F1 2022 dengan setting ultra low di resolusi Full HD. Kalian bisa lihat hasilnya berikut ini. Jadi bisa dilihat average-nya itu 45 fps dengan maksimum FPS-nya itu di 50 fps. Ya, menurut saya masih bisa dipakai untuk main game, khususnya game-game yang ringan-ringan, misalkan Valorant masih bisa dipakai di sini, apalagi Dota masih bisa dipakai di sini. Tapi karena keterbatasan waktu, saya nggak bisa ngetes 2 game itu. Kayaknya game online ini kan biasa update guys. Males mau ngetes guys. Mending ngetes F1 ini sebagai gambaran kan ya. Kalau untuk game AAA gimana? Wis ojo makso, kasihan laptopnya. Nanti bisa-bisa suhunya memanas, kena layarnya, rusak, kalian mengeluarkan uang lagi. Seperti itu ya. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang sebaiknya tidak dipaksakan. Tidak baik guys. Nah, karena tadi udah menyinggung mengenai persuhu-suhuan, gimana suhu dari laptop ini? Oke, jadi sebelumnya saya terangkan dulu untuk sistem pendinginan dari laptop ini. Jadi laptop ini dia udah menggunakan dual fan teman-teman. Dual fan yang dijejer berdekatan. Dan itu
untuk udara panasnya itu dikeluarkan menuju bawah display atau menuju bawah layar laptop ini. Jadi itu yang disayangkannya. Tapi dengan dual fan ini diharapkan sih untuk suhunya nggak terlalu tinggi. Dan ketika kita looping Zenbench R23 selama 10 menit, ternyata untuk suhunya di mode silent itu core temperaturnya ada di average 80 derajatan. Kemudian kalau di mode performance itu di 91 derajatan. Ya memang ada di sini agak sedikit penurunan ketika sudah melewati 5 menit ya untuk di mode silent, yang dimana bisa turun sampai ke 70-an derajat. Jadi sebenarnya untuk suhunya bisa dibilang kalau mode silent masih aman banget. Tapi kalau untuk mode performance atau mode yang paling mentok dari laptop ini, kayaknya kalian harus menambah fan tambahan nih untuk laptop yang satu ini. Karena yaitu tadi satu dual fan di sini sebenarnya kalau melihat dari suhunya itu agak sedikit tinggi. Terus kemudian yang kedua, untuk pembuangan panasnya itu langsung dialirkan di bawah layarnya. Itu yang sangat bahaya banget ya menurut saya. Intinya itu kalian masih bisa lah untuk mengatur suhunya yang kalian inginkan seperti apa dengan mengubah mode-mode tadi. Ya bisa mode auto, mode silent ataupun mode performance kalau kalian butuh mode performance-nya. Dan yang terakhir, ya kita uji terakhir di laptop ini ada di bagian baterai. Jadi kita uji dengan Zenbench R23 lagi, looping selama 30 menit. Sebenarnya Zenbench R23 selama 30 menit ini ya untuk gambaran aja lah ya, gimana performa dari baterainya. Yang sebenarnya ya R23 ini tidak menggambarkan bagaimana laptop ini dioperasikan di kehidupan nyata. Kalau biasanya kan kehidupan nyata nggak akan ngeload full atau full power dari laptop ini, tapi Zenbench R23 itu memang benar-benar CPU-nya dibuat berjalan maksimum. Jadi ya sini buat gambaran aja untuk kalian ya, untuk performa baterainya ketika menjalankan Zenbench R23 ketika benar-benar berjalan full power selama 30 menit seperti apa. Dan di mode auto dengan brightness layar 50%. Nah selama 30 menit ternyata baterainya itu sisa 73%-an, yang sebenarnya menurut saya ini sangat hemat guys, karena Zenbench R23 lagi-lagi dia itu kan membutuhkan full power, membutuhkan daya baterai yang juga full juga untuk menjalankan Zenbench R23 selama 30 menit ini. Itu kan looping terus ya, looping benchmark gitu ya. Kalau dari 100 itu di 70-an% seperti ini, menurut saya 30 menit udah sangat luar biasa, yang ya menggambarkan laptop ini kalau misalkan dipakai untuk nonton video dan lain sebagainya mungkin bisa mencapai seperti klaim dari Acer sendiri itu 12 jam sekian untuk daya tahan baterainya. Ya ini gambaran aja lah untuk performa baterainya seperti apa. Jadi itu aja untuk pembahasan mengenai Acer SwiftGo 14 OLED ini. Gimana menurut kalian? Apakah laptop ini ada yang kelupaan guys, harganya gimana? Jadi harganya itu sekarang kayaknya di awal pertama rilis itu hampir ke 15-an ya, kayaknya lupa saya. Tapi sekarang itu harganya udah masuk di angka 13 jutaan. Bahkan ada yang menjual lebih murah dari itu. Kalian bisa lihat di marketplace kesayangan kalian. Itu laptop ini menurut saya dengan harga yang seperti itu, dengan display kayak gitu, dengan performa yang kayak gitu, apalagi udah dengan sertifikasi Intel Evo, dengan daya tahan baterai yang seperti itu, sangat-sangat worth it untuk kalian yang butuh laptop dengan kelebihan-kelebihan yang sudah saya sebutkan di laptop ini. Ya, jadi ini adalah Acer SwiftGo 14 OLED. Gimana menurut kalian dengan laptop ini ya? Dan coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, seperti biasa, terima kasih sudah menonton video sampai menit ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Kita diskusi di bawah mengenai Acer SwiftGo 14 OLED ini. Oke, saya Fat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.